Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washambihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, dan tak lupa pula kepada Rektor Universitas Islam Zainul Hasan, yakni Bapak Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan tak lupa pula kepada dosen pengampu, yakni Ibu Kustiana Arisanti MPDI. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barokah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua kalinya, salawat serta salam tetap tercurahkan pada baginda besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan berkat beliau membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah. Baiklah, di sini saya akan mengumpulkan hasil tugas kami yang berjudul materi kurikulum 1994. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian kurikulum 1994 adalah pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan yang disusun sebagai penyempurnaan dari kurikulum 1984. Jadi kurikulum 1994 ini sebagai penyempurna dari kurikulum tahun 1984. Kurikulum ini dirancang untuk menyesuaikan sistem pendidikan dengan perkembangan zaman, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan masyarakat. Terus kemudian konteks pengaruh. Jadi kurikulum ini ada pengaruhnya. Konteks pengaruh kurikulum 1994 itu dipengaruhi oleh kondisi yang terjadi saat itu, yaitu sosial, ekonomi, terus politik, yaitu adanya perubahan masyarakat, krisis ekonomi, dan stabilitas politik Orde Baru yang mempengaruhi arah pendidikan. Terus kemudian ada sosial budaya, yaitu pendidikan disesuaikan dengan budaya dan lingkungan masyarakat agar siswa mampu beradaptasi. Jadi disesuaikan lah gitu. Terus kemudian ada politik, yaitu pendidikan dijadikan sebagai alat kebijakan negara untuk membentuk karakter warga negara. Terus kemudian ada ekonomi. Kurikulum diarahkan untuk menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai. Itu. Mungkin kemudian dilanjut dengan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Zulfia Mawarni dari kelas PAI 4B. Di sini saya akan mengumpulkan tugas mata kuliah materi PAI di MTS atau MA. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang materi kurikulum 1994. Tujuan kurikulum 1994 adalah untuk membentuk siswa agar memiliki pengetahuan atau kemampuan secara menyeluruh, seperti memiliki pengetahuan yang cukup dalam berbagai bidang. Jadi siswa tidak hanya tahu teori, tetapi memang dapat memahami dengan baik. Yang kedua yaitu mengembangkan keterampilan atau kemampuan praktis, yang biasa disebut skill. Jadi siswa dilatih untuk mengembangkan keterampilan agar bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu menyiapkan siswa agar siap untuk memasuki dunia kerja sesuai dengan kebutuhan nasional. Jadi setelah lulus, siswa siap untuk memasuki dunia kerja sesuai dengan kebutuhan negara. Ciri-ciri kurikulum 1994.
Yang pertama yaitu materi pelajaran padat menggunakan sistem catur bulan. Yang ketiga bersifat nasional atau seragam. Yang keempat memuat muatan lokal. Yang kelima menekankan materi dan keterampilan. Jadi kurikulum 1994 memiliki materi pelajaran yang cukup banyak, sehingga siswa harus belajar lebih banyak. Sistem belajarnya menggunakan catur bulan, yaitu 1 tahun dibagi menjadi 3 bagian. Kurikulum ini bersifat nasional atau seragam, yaitu kurikulum ini berlaku sama di seluruh Indonesia. Tetapi ada pelajaran tambahan yang disesuaikan dengan daerah masing-masing. Selain itu, kurikulum ini tidak hanya fokus pada materi, tetapi juga pada keterampilan siswa. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amrullah dari Prodi PAI kelas 4B kelompok 6. Izin untuk mengumpulkan tugas dari mata kuliah materi PAI MTS atau MA. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang struktur dan isi, meneruskan dari penjelasan teman saya sebelumnya. Kurikulum ini terdiri dari berbagai mata pelajaran yang diajarkan di jenjang SD, SLTP, dan SMU. Jumlah jam pelajaran meningkat dibandingkan kurikulum sebelumnya. Fokus utama yang diberikan pada mata pelajaran itu seperti matematika, bahasa, dan juga ilmu pengetahuan alam. Selain itu terdapat juga pembagian program. Pembagian programnya itu dibagi menjadi 2, seperti program umum yang mencakup tentang pelajaran siswa, juga program khusus seperti IPA, IPS, dan juga bahasa. Lanjut, pendekatan pembelajaran. Pendekatan yang digunakan dalam kurikulum 1994 antara lain yaitu cara belajar siswa aktif. Pendekatan ini menempatkan siswa sebagai subjek utama dalam pembelajaran. Jadi siswa dituntut aktif dalam berpikir, bertanya, dan juga berpartisipasi. Lanjut, di sini ada pendekatan keterampilan proses. Pendekatan ini menekankan pada proses belajar seperti mengamati, menganalisis, menyimpulkan, memecahkan masalah. Tujuannya agar siswa tidak hanya menghafal, tapi juga benar-benar memahami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Indi Iklila Nafisah, Prodi PAI kelas 4B. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya kelompok 6 mata kuliah pembelajaran materi PAI di MTS dan MA. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Yang nomor 7 yakni metode pembelajaran. Yang A, ceramah, yaitu metode materi secara lisan oleh guru kepada siswa. Yang B, tanya jawab, yaitu metode dengan cara saling bertanya antara guru dan siswa untuk menguji pemahaman. Kemudian yang C, diskusi, yaitu metode belajar dengan bertukar pendapat untuk membahas dan memecahkan masalah. Yang D, pemberian tugas, yaitu metode dengan memberikan pekerjaan kepada siswa untuk melatih pemahaman dan tanggung jawab. Yang ke-8, peran guru. Dalam kurikulum 1994, guru memiliki peran penting, yaitu yang A, sebagai fasilitator, yaitu menyediakan lingkungan belajar yang mendukung. Kemudian yang B, sebagai pembimbing, yaitu membantu siswa memahami materi. Yang C, mendorong keaktifan siswa agar siswa tidak pasif. Kemudian yang D, menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan materi dan kondisi siswa. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.